Halo guys, kita kembali lagi di The Campus. Apa kepanjangannya? Kami anak muda membawa perubahan. Oke, kita hari ini mau bahas topik apa ya? Bentar. Sekarang tahun berapa ya? Sekarang tahun 2022. Udah tua ya? Umur berapa sih? 18 udah mau 19. Tasya sama sih, gue juga 18 ke 19. Berarti bentar lagi kepala 2 dong. Kepala 2. Emang bentar deh, orang tuh suka pakai istilah yang kayak kepala 2, kepala 3. Emang ada apa sih dengan kepala-kepala itu? Ya kepalanya ada 2. Jadi banyak pikirannya. Oh, jadi makin Jadi banyak. orang-orang yang depannya 21, 22, 23, 24 jadi banyak pikirannya. Oh iya. Katanya gitu kan? Make sense sih. Oh, itu pada bilang kan kalau udah kepala 2 tuh udah tua gitu. Kepala 3 udah senior, kepala 4 udah nggak tahu nih. Oke. Tapi kadang bener ya ngeliat anak kecil gitu ya, yang udah kita lihat dulu kecil ya, sampai sekarang udah udah SMP gitu ya. Karena tuh ngerasa kok kayak gue udah tua ya. Iya. Karena ngeliat banyak generasi kecil kan. Iya, kayak banyak yang udah berubah, kayak gua pun juga udah banyak berubah gitu kan jadinya. Jadi topik kali ini kita nggak jauh-jauh dari sana, kita mau bahas tentang dewasa nih guys. Aduh, kayak agak takut ya dengernya tentang ntar keterusan. Takut dewasa. Aduh. Tapi ini nggak sih kita lagi alamin? Jujur, Gimana tuh kalau sendiri? gue kadang kalau ngelihat ya, kayak bener kayak tadi gue bilang gitu kan, kita ngelihat diri kita sendiri udah banyak yang berubah gitu. Bahkan kita ngelihat kita zaman dulu gitu kan, rasanya mungkin dewasanya itu ya, dulu tuh gue masih inget dulu tuh pas lagi SD gitu, masih lagi aktif-aktifnya, emak gue suka bilang, Vin, tidur siang gih. Terus gak mau kan? Iya. Gak mau. Sekarang begitu udah gede. Aduh, panggil banget itu dia. Tidur siang kayak sebuah anugerah adalah anugerah teman-teman. Tapi bener sih, kita kayak makin gede makin banyak tanggung jawab gak sih? Ya pasti sih. Ntar kita udah selesai kuliah, atau mungkin ada yang udah selesai SMA, SMK udah langsung kerja gitu kan. Ntar bukan selesai kerja, ntar udah nemuin pasangan hidup, menikah. Tanggungannya udah bukan sendiri lagi, udah bukan jadi keluarga. Ntar kalau udah menikah, punya anak, Nambah lagi tanggungannya. nambah lagi. Ntar anaknya udah punya apa namanya? Anak lagi. Enggak, itu udah cucu udah kenyang. Anaknya udah sekolah. Iya. Udah gulung terus tuh. Jadi seolah-olah tuh kayak kok mendingan kita balik jadi anak kecil lagi gak sih? Kadang emang sih ya, namanya manusia tuh kayak gitu. Waktu kita kecil pengen cepet-cepet gede, pengen cepet-cepet kuliah. Itu tuh kayak di pikiran kita tuh kalau kuliah kayak keren, jalan-jalan sama temen. Atau nggak waktu kerja juga kayak keren kan, punya penghasilan sendiri gitu, kayak udah bebas sama itu sendiri. Waktu makin lama makin tambah usia gitu kayak aduh pengen jadi anak kecil pengen lagi. balik ke masa lalu. Bener. Diem loh. Waktu kecil tuh kayak pikirannya cuma main doang, ya mentok-mentok ngerjain tugas gitu. PR matematika adalah beban terberat waktu kecil. Bener, setuju. Sama IPA sih. Iya, beda banget ya. Tapi gimana? Kalian juga ngerasain nggak? Kayak, aduh, gak mau dewasa nih gue, gak mau tambah tua gitu. Gimana ya untuk 20 udah kepala 2 duluan nih? Gue pribadi sih ngerasa itu tuh hal yang terjadi secara nggak yang tiba-tiba jegrek gitu, kayak kalau misalkan lagi naik motor tiba-tiba langsung turunan gitu. Enggak sih, itu semua tuh kayak terjadi step by step gitu. Kayak gua sekarang umurnya 23, waktu dari selesai kuliah itu umur 21 kayak ngerasa welcome. Orang kan pada ngomong gini, welcome to the jungle atau enggak welcome to the real life. Lah emang kemarin hidup gue kan hidup nyata gitu loh. Ya enggak juga gitu, kayak waktu cuma gue bersyukur, maksudnya pertama ya mengucap syukur dulu karena ya gue akhirnya maksudnya gue tuh selama gue sekolah gue belum menanggung beban finansial untuk keluarga, karena gue paham beberapa orang ada yang maksudnya mengalami itu lebih dahulu gitu, maksudnya jadi menanggung beban finansial keluarga, jadi tulang punggung lah kasarnya gitu, jadi tulang punggung ataupun mungkin gak tulang punggung sih, tapi gue udah mulai loh kerja untuk bantu. Ya gue pribadi
bersyukur karena gue memulainya itu setelah kuliah, dan maksudnya gue salut sama orang-orang yang bahkan kayak tadi aja kita belum 20, masa kita belum 20 takut, gimana mereka yang udah mengalami itu duluan gitu. Kayak jadi awal-awal tuh gue belum relate gitu, maksudnya awal-awal kuliah kan cuma kayak waktu gue kuliah tanggung jawab terberat ya sama belajar, walaupun emang tapi emang gitu gak sih, kayak dari SD sampai SMP, SMA, kuliah itu pelajaran makin susah kan. Kayak gue mikir loh kenapa makin susah, emang iya umur tambah besar pelajaran harus makin susah. Sebenarnya ya simply karena semua manusia itu tuh didesain untuk berkembang. Nggak ada manusia yang didesain untuk jadi stagnan. Karena dia bukan robot. Dan manusia itu tuh pasti tuh kapabilitasnya akan terus bertambah gitu. Kayak dalam segi tanggung jawab tuh maksudnya nggak cuma knowledge-nya, nggak cuma lu tahu sekarang kalau campuran kimia apa tambah sama apa jadi berubah gitu. Terus kayak gini-gini lu jadi ngerti apa yang harus sikap lu, semua respon lu terhadap hal itu. Kayak itu yang menurut gue sih tambah dewasa di situ. Kayak takut gak? Pertama-tama gue takut karena gue pikir oh iya mulai bulan depan gue udah gak kasih duit lagi sama orang tua gitu. Terus kayak apa namanya kayak oh iya padahal gue waktu itu kan belum dapat kerja lumayan beberapa bulan gitu, kayak aduh untung bulan kemarin masih nabung dari uang jajan gitu, kalau enggak kayaknya gue ini deh, maksudnya kayak terlalu apa ya, maksudnya kayak nggak bisa mandiri gitu. Tapi emang di situnya sih awal-awal yang nggak mudah, kayak oh iya ya ternyata sekarang gue harus berdiri di kaki gue sendiri gitu. Tapi takut atau nggak tahu ya, mungkin sebenarnya ada banyak orang yang takut karena terlalu cepat melihat apa yang terjadi sama orang lain, kayak terlalu terpapak sama apa yang sosmed katakan gitu, kayak lu akan begini padahal ya proses hidup orang-orang tuh beda. Cuma tinggal gimana kayak oh ketika ada transisi ini ya udah lu persiapin diri aja gitu menurut gua. Jangan sampai jadiin itu tuh kayak oke, ntar gue tambah gede gue pusing sendiri gitu. Biarin itu tuh kayak jadi challenge aja gitu. Kalau dibilang gue takut gak ke depannya? Ya takut lah gitu. Ke depannya kan semua yang tadi aku udah cerita, stage life itu kayak gimana. Lu nanti punya keluarga, nanti lu punya ini, nanti gini itu akan berbeda lagi. Tapi selama kita misalkan bisa ngerti kalau yaudah hidup yang kita punya sekarang itu benar-benar jalanin itu tuh ya dengan apa ya, dengan pimpinan Tuhan juga gitu. Jangan sampai kita kayak merasa gue lost di dunia ini gitu. Makanya kenapa orang takut tambah dewasa, karena merasa kayak gini sih, kalau kita ke supermarket, waktu kalian ke supermarket pas masih SD gitu, pas masih ya SD atau masih kecil, kalau kalian terpisah dari troli mama kalian takut apalagi kalau di kasir kalian di kasir nih bayar iya ya mama mau beli apa, mau ambil kurang barang ini dulu, kurang itu, terus kita aduh mana dicepetin lagi nggak sih, itu perasaan doang ya, takut kan karena merasa kayak aduh gue pulangnya gimana nih ke rumah ya kan, atau aduh kalau orang tua gue hilang gimana, karena kita tuh kayak nggak punya apa ya, merasa kita tuh nggak punya bekal lah gitu, dan kita merasa kita kecil gitu, kita anak kecil nanti aku diapa-apain kan, sering gitu kan, kayak hati-hati jangan dia mau diajak kabur sama orang gitu karena kita merasa nggak aman sama diri kita. Nah makanya kalau makin dewasa gue percaya sih, maksudnya emang jalan hidup setiap orang mungkin perjalanannya beda-beda, tapi lu akan dibekali gitu dengan kedewasaan yang lu miliki. Oh lu tahu cara hidup tuh seperti ini, lu tahu harus bersikap seperti apa ya, asal jangan jauh dari Tuhan gitu, asal jangan jauh dari Tuhan, kayak jauh dari orang tua kita gitu. Coba kita benar-benar terpisah dari orang tua kita, siapa yang nggak takut gitu. Itu sih kalau dari gue, Vin. Oke, dari Tasya gimana? Lu ada kayak nggak ketakutan gitu nggak untuk bertumbuh dewasa? Ada sih, sebenarnya kurang lebih cerita gue sama Jepinka sama Kita orang tuanya sama kita. Ya tapi itu sih pertama emang sama mengucap syukur gitu kalau waktu gue dulu gitu masih sampai sekarang belum dibebani sama tanggung jawab finansial. Banyak kan teman-teman kita yang harus terpaksa bekerja karena ya emang harus menghidupi keluarganya gitu, dan itu salah satu hal yang gue mengucap syukur gitu. Tapi tetap ada sih beban tanggung jawab lain yang pasti kita secara sadar nggak sadar bakal ketambah sendiri kok di diri kita gitu, mulai dari beban pendidikan, terus habis itu juga udah harus lebih bertanggung jawab, kita tuh mau menata hidup kita tuh kayak gimana sih. Itu juga salah satu ketakutan orang dewasa nggak sih, kalau misalkan buat karir ya, mungkin kita masih kuliah nih Vin, tapi kan pasti udah mulai didorong gitu buat lu harus tahu jadi apa. Iya benar-benar itu kan, dan apalagi bener banget nih, tadi kita juga udah sempat ngebahas tentang sosmed ya, kayak paparan dari sosial media gitu tuh pengaruh banget loh ke kita, cara kita pengen jadi apa segala macam. Pastilah ada lah pengaruhnya ke kita, walaupun kita mungkin udah punya pendirian yang kuat, kita pengen jadi ini, pengen jadi itu, cuman tetap ada pengaruhnya, apalagi kalau ngeliat kesuksesan orang yang lebih dulu gitu. Nah tapi
kalau ngomongin ketakutan sebenarnya itu tadi sih pasti mau nggak mau kita harus ngalamin proses yang berat gitu, maksudnya proses yang nggak mudah karena masa iya kita mau di level yang sama terus, ibarat kayak main games juga nggak sih, kayak kalau misalkan di level awal-awal kan pasti masih gampang banget tuh rintangannya. Iya benar. Iya makin tutorialnya bener-bener bahkan ada tutorialnya. Nah ya kalau misalkan makin bertambah levelnya pasti otomatis bakal makin bakal makin challenging dong, nggak mungkin sama terus gitu. Betul. Dan di situ malah serunya, iya nggak sih, maksudnya aku bukannya bilang dikasih masalah seru ya, tapi jujur ketika kita udah berhasil ngelewatin masalah malah kita jadi bersyukur dan kayak ngerasa amazed sendiri nggak sih, kayak wah ternyata gue bisa loh ngelewatin ini, ternyata ada tahapan ini yang udah gue lewatin sejauh ini dan ternyata gue masih tetap bisa bertahan sampai saat ini. Itu sih yang kayak bikin gue ya sempet takut juga sih kalau misalnya ntar ke depannya gue nggak jadi orang sukses gimana ya, apalagi orang tua gue udah baik banget gitu, kadang itu juga jadi beban juga sih. Udah di beban dari orang tua. Mungkin orang tuanya nggak ngasih beban ya, tapi pikiran kita sendiri nggak sih, kayak orang tua udah biayain ya, apalagi pendidikan sekarang mahal kan. Terus kayak ntar kalau gue gedenya nggak sukses atau nggak gimana ya pasti adalah ketakutan kayak gitu. Nah tapi tetap ingat sih kalau misalkan kita emang orang yang mau belajar, orang yang mau berkembang, nggak usah takut gitu teman-teman, pasti Tuhan yang bantu kita juga kok, selama kita juga mau tetap dekat sama Tuhan, pasti ada topangan Tuhan lah yang ngebantu kita buat ngelewatin stage-stage hidup yang mungkin berat itu gitu. Itu sih Pak. Kalau lu sendiri gimana nih? Takut gak lu? Aduh, tadi kayak udah dibilang juga gitu, kayak sebenarnya ada sih ketakutan sih, bener kayak tadi itu, kayak Tasya abis ini mau jadi apa, kadang nggak cuma sampai sana, misalnya kan udah dijawab nih mau jadi pebisnis, ditanya lagi mau jadi pebisnis apa, ntar bilang makanan, ntar makanan apa, ayam apa gitu kan. Kadang tuh orang kayak nggak gimana ya, mereka tuh kayak pengen kita udah menyiapkan beberapa tahap di atas kita gitu nggak sih? Betul. Kayak bener sih, plan itu penting, cuma kalau menurut gue sih ya jangan sampai plan itu menjadi beban, iya gak sih? Benar. Kayak kan apa yang kita rencanain sebagai manusia pun juga kalau Tuhan bilang ganti, pada akhirnya ganti kan. Benar banget. Jadi bener sih, kayak pada akhirnya kita dewasa nggak bisa sendiri kan. Kita nggak bisa, bener kayak tadi si Vika juga bilang, kayak kalau kita tadi perumpamaan troli gitu kan, itu kan kita butuh orang tua kita gitu kan. Kalau kita di sini tuh kayak butuh bantuan Tuhan juga sih. Kayak mungkin ada beberapa kondisi di mana mungkin orang tua kita udah meninggal, atau mungkin orang-orang yang kita pegang nih gitu, pegangan kita itu udah nggak ada lagi sama kita. Tapi satu hal Tuhan nggak pernah kan gitu. Jadi pada akhirnya kita dewasa harus tanggung jawab, nambah harus. Cuma apakah kita mau tetap pegang tangan Tuhan? Iya nggak sih? Bener kan? Betul. Ya kira-kira gitu sih dari gua sih. Gimana dari kalian? Mungkin ada yang punya tips and trick? Kalau tips sih sebenarnya gini, kayak jangan jangan menilai semua sesuatu tuh akan menyeramkan gitu. Jangan langsung punya pikiran kayak aduh kehidupan orang dewasa tuh kayak gini gitu. Jangan semua gitu, kayak lakuin aja bagian kita. Kalau kita memang masih kuliah, kita benar-benar serius di situ gitu. Kita benar-benar bertanggung jawab di kuliah kita. Kalau kita masih sekolah juga sama. Kalau kita mungkin udah bekerja, ya udah tekunin itu gitu. Ya udah tanggung jawab di situ gitu, kayak maksudnya kan ada yang bilang kayak ya udah itu emang hukum alam, manusia hidup ya untuk kayak gitu, untuk kerja, untuk ini, nanti habis itu mati gitu. Kayak enggak kok, lu hidup ada purpose-nya gitu dari Tuhan. Bener kan deh, kayak tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa sih kita masih hidup sampai sekarang? Karena Tuhan tuh punya tujuan gitu. Dan jangan sampai kita cuma mikirin itunya aja gitu, mikirin kayak beratnya aja, nanti jadi nambah dewasa. Enggak kok, Tuhan yang akan mampukan gitu. Kayak lo harus percaya kalau dia adalah Allah yang menyediakan, dia adalah Allah yang mencukupkan, dia adalah Allah yang membimbing. Tapi balik lagi jangan jauh-jauh dari Tuhan gitu loh. Jangan jauh-jauh dari Tuhan gitu. Kenapa sih kita emang tambah dewasa ya kayak bayi aja. Bayi kan di firman Tuhan juga dikasih makannya susu gitu kan, ASI gitu. Ya tapi kalau kita udah dewasa kita akan makan yang lebih keras gitu.
karena pencernaan kita udah siap gitu. Nah kalau kita emang kok Tuhan kasih aku proses ini ya karena kalian udah siap gitu, kalian udah siap untuk menghadapinya, kalian udah bisa menghadapinya, dan semua itu tuh menuju pada pendewasaan kan ya supaya dewasa gitu kan. Kenapa kita harus dewasa? Karena ya Tuhan mau membuat kita semakin serupa dengan Dia gitu, lewat banyak hal gitu loh, maksudnya lewat firman Tuhan, lewat setiap hal yang kita hadapi gitu, kayak lewat mungkin masalah-masalah yang mungkin dihadapi di keluarga atau gimana ya gitu, kayak itu tuh mungkin aja ada gitu. Jadi ya nikmatin aja hidup, bukan nikmatin hidup apa yang kalian lagi hadapi, lakukan itu, tetap jalanin itu, tetap hadapi itu, karena kalian tahu ada penyertaan Tuhan. Kalau sampai sedihnya sih gini ya, banyak orang yang gue nggak siap nih ngadepin ini, gue pengen mengakhiri hidup gue aja gitu, karena gue merasa gue nggak kuat dengan beban itu. Gue nggak bisa jadi orang yang gak kok lu kuat gitu, karena gue ngerti setiap orang punya perasaan masing-masing yang kayak gue nggak siap nih misalkan. Kita nggak ngalamin apa yang dialami. Kita juga nggak ngalamin apa yang dialamin, tapi percayalah, selama lu masih dikasih napas nih, lu ngerasa nih beban lu berat, lu merasa aduh tanggungan gue banyak, aduh banyak hal yang harus gue lakuin dan gini, aduh kayaknya berat ya hidup gue gitu. Lu masih napas gak hari ini? Lu masih bangun tidur gak hari ini? Kalau masih, berarti Tuhan masih mau lu ada di dunia ini gitu loh. Kayak beneran deh, kayak Tuhan tuh mau cabut nyawa kita malam ini juga bisa gitu loh. Kayak Tuhan mau ngapain sekarang aja juga bisa. Kenapa masih ada ya? Karena Tuhan masih punya tujuan dalam hidup kita. Jangan kita merasa frustasi gitu. Kayak frustasi memang wajar kalau kita ngerasa kayak misalkan ya dihadapi dengan permasalahan yang kayak aduh gue sulit nih secara finansial, gue benar-benar udah nggak tahu nih cara menghidupi keluarga gue atau kayak gimana ya. Tuhan akan kasih gitu penyertaan buat kita semua gitu. Kayak jangan terlalu bergantung sama sosial media itu gitu. Saya benar-benar jadi dewasa, siap, dan maksudnya yakinlah bahwa kalau Tuhan masih kasih hari esok, berarti lo akan semakin didewasakan. Kalau dari aku gitu sih. Dan tambahan sih ya kalau dari gue, stop buat bandingin sama orang lain sih. Karena maksudnya semua orang tuh mulai dari start yang beda-beda gitu, dan yang dialami juga beda kan. Banyak faktor yang kayak mungkin pengaruhin hidup gue tapi nggak pengaruhin hidupnya Alvin dan segala macam. Jadi ya emang ya udah fokus aja sama hidup kita sendiri-sendiri, pasti bisa kok buat kita ngelaluin itu gitu. Oke, thank you guys untuk hari ini. Mungkin segini aja gitu ya untuk kita. Nanti kita tambah dewasa lagi. Masuk. Boleh. Nah, mungkin ini podcast kita. Nah, teman-teman kalau mungkin ada yang aduh, gue punya pertanyaan nih tentang pertambahan dewasa tuh kayak gimana sih, atau apa aspek yang kalian ingin tanyain tuh, boleh aja tuh kalian tanyain di komentar ya. Terus kalau kalian merasa wah podcast kita kali ini tuh kayak bermanfaat banget atau relate banget nih, kalian boleh like, subscribe, dan share. Yeay. Oke, thank you guys untuk hari ini, untuk waktunya kalian udah sempatkan waktu kalian untuk nonton. Thank you semua. Kita ucapkan dadah. Dadah. See you. Bye. Semoga terberkati.